Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum Ibu, mohon maaf dari kamar mandi. Nyonya nggak apa-apa, silakan duduk. Baik Ibu, terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan limpahan rahmat sehat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, sebelum Ibu mulai pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin presentasi kehadiran kalian dulu ya. Bahwa seperti yang sudah saya sampaikan pertemuan awal di kelas ini, bahwa presentasi itu sangat mempengaruhi nilai kalian ya. Bahwa ketika di akhir rapor nanti absensi, kehadiran itu mempengaruhi nilai rapor kalian. Jadi saya sangat mengharapkan supaya kalian selalu hadir dalam pembelajaran di kelas saya. Baik, saya absensi terlebih dahulu. Yang pertama ada Jihan Elisa. Hadir Bu. Yang kedua Zakia Faradina. Hadir, Bu. Yang ketiga ada Sita Puspita. Hadir. Baik, hadir semua. Saya tulis dulu. Baik. Sudah saya presentasi. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Itu meminta salah satu dari kalian untuk memimpin doanya. Silakan Jihan. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Kita selesai. Baik, terima kasih Jihan. Iya Bu. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi baru ya, yang minggu lalu belum Ibu sampaikan. Dan sebelum Ibu menyampaikan materi, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Bahwa hari ini Ibu akan menyampaikan teks hikayat. Semoga tujuan pembelajaran dari hari ini peserta didik dapat memahami dan mengenal lebih dalam tentang teks hikayat. Terus juga yang kedua, peserta didik mampu menulis kembali teks hikayat atau menganalisis isi teks hikayat yang sesuai dengan struktur dari unsur implisitnya. Dan yang terakhir, semoga peserta didik dapat mengimplementasikan nilai moral dari teks hikayat yang terkandung di dalamnya. Sebelum Ibu masuk ke penjelasan lebih lanjut tentang teks hikayat, Ibu ingin bertanya dulu nih sama anak-anak. Apa ada yang tahu nggak apa itu teks hikayat? Kita media. Legenda. Ada lagi? Zakia. Karya prosa. Karya prosa. Salah satu karya sastra berupa prosa. Salah satu karya sastra berbentuk prosa. Iya. Dan Cerita rakyat Bu. cerita rakyat. Boleh. Tapi di sini Ibu akan menjelaskan lebih lanjut tentang pengertian hikayat sesuai salinnya yang tertera. Hikayat adalah salah satu jenis karya sastra lama berbentuk prosa yang berasal dari tradisi Melayu klasik. Hikayat biasanya berisi cerita tentang kehidupan raja, pahlawan, atau tokoh-tokoh yang memiliki kekuatan luar biasa dan syarat dengan nilai-nilai kehidupan. Dan seperti penjelasan di atas, hikayat itu adalah salah satu karya sastra berbentuk prosa yang seperti yang tadi saya sampaikan dan berasal dari tradisi Melayu. Hikayat biasanya berisi tentang cerita raja-raja, pahlawan, atau biasanya mengandung unsur-unsur kemustahilan, kekuatan luar biasa, dan pastinya syarat dengan nilai-nilai kehidupan. Secara umum, hikayat biasanya mengisahkan perjalanan hidup tokoh, mulai dari kelahiran, masa pertumbuhan, berbagai petualangan dan rintangan yang dihadapi, hingga akhirnya mencapai kemenangan atau kedudukan tinggi yang menjadi sarana bagi masyarakat lama untuk menyampaikan ajaran dan pandangan hidup mereka kepada generasi penerus. Secara umum, hikayat itu menceritakan tokoh utama ya, paling besar itu kan pemeran utama dari masa
sekaligus konflik dan akhirnya mencapai kemenangan atas kehidupan tinggi. Yang menjadi sarana bagi ini masyarakat lama untuk menyampaikan ajaran. Jadi tujuan adanya hikayat ini adalah untuk disampaikan pesan moral ya, supaya pembaca itu dapat meneladani pesan moral yang terdapat dalam hikayat. Nah, sebelum itu lanjut, kita ingin mengulas sedikit nih tentang karya sastra. Karya sastra terbagi menjadi berapa, anak-anak? 3. Betul. Yang pertama ada apa aja? Prosa, puisi, drama. Betul sekali. Prosa, Puisi, drama. puisi, drama. Nah, kalau prosa itu terdiri dari apa aja, anak-anak? Hikayat, Hikayat, terus cerpen, cerpen, rakyat, rakyat, terus kabel, terus terus novel. Kalau puisi itu terdiri dari apa aja, anak-anak? berindam, Terus seloka, seloka, pantun, pantun, seloka, syair, dan drama. Anak-anak dari karya sastra prosa pernah baca apa? Yang ada di sini. Novel. semuanya sih. Semuanya pernah. Cerita rakyat Bu, Wali Tunda. Wali Tunda itu terkenal banget ya. Iya Bu, Dan benar. coba kalau kalian ingat-ingat, pasti dalam hikayat, cerpen, cerita rakyat, novel, fabel itu pasti memberikan pesan moral ya di akhir cerita yang berisikan supaya pembaca itu dapat meneladani sisi baik pesan moral yang disampaikan oleh yang ada di sini seperti hikayat, cerpen, cerita rakyat, novel, dan fabel. Jadi ibu lanjutkan. Kita masuk ke ciri-ciri yang ada di ciri-ciri hikayat. Tidak terlihat ya. Tidak terlihat. Dan yang pertama itu bersifat anonim atau tidak diketahui penulisnya. Nah, rata-rata cerita lama atau cerita karya sastra lama itu tidak diketahui penulisnya karena apa? Karena ceritanya disampaikan dari mulut ke mulut. Tuh, karena tidak disampaikan dari mulut ke mulut. Jadi tidak tahu siapa yang pertama kali menyampaikan atau menciptakan cerita hikayat tersebut atau cerita prosa karya sastra lama. Dan kedua itu istana sentris, berpusat pada kehidupan istana atau kerajaan. Nah, seperti yang dijelaskan tadi bahwa hikayat itu menceritakan cerita tentang raja-raja, pahlawan-pahlawan yang memiliki kekuatan super. Yang ketiga itu bersifat statis, tidak banyak berubah dari generasi ke generasi. Jadi kayak cerita-cerita hikayat yang lain itu gak ada beda jauh sama judul-judul yang lain. Yang keempat itu menggunakan bahasa Melayu klasik dengan banyak kata arkais. Jadi kalau bahasa Melayu, kalau kalian baca karya sastra lama, baca seloka, syair, hikayat itu banyak mengandung bahasa yang asing yang pastinya kalian tidak pernah mendengar sebelumnya, karena itu belum terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Yang kelima itu bersifat didaktis, mengandung pesan moral atau pendidikan. Ya, seperti tadi bahwa hikayat itu pastinya menyampaikan pesan moral atau dari cerita tersebut ada yang ingin disampaikan oleh pengarangnya untuk diteladani bagi pembacanya. Nah, yang selanjutnya ada mengandung unsur kemustahilan atau hal-hal yang tidak masuk akal atau ajaib, seperti mempunyai kekuatan super, dia berasal dari rintisan dewa dan sebagainya. Dan yang terakhir disampaikan secara lisan, secara turun-temurun sebelum dituliskan. Tapi yang sekarang hikayat itu sudah berbentuk cetak semua ya anak-anak ya, tidak ada lagi yang disampaikan secara turun-temurun karena kemajuan teknologi ini datang sekarang. Nah, lanjut unsur intrinsik hikayat. Boleh dibaca lihat yang pertama. Unsur intrinsik hikayat yang pertama itu ada tema, merupakan gagasan atau ide pokok yang mendasari cerita. Baik, jadi jika kalian ingin menentukan struktur dalam hikayat, yang pertama itu pasti kalian harus menentukan temanya dulu. Misalnya tema itu mewakili cerita ini isinya berkisahkan tentang apa sih? Misalnya tema itu terdiri dari
dari tema perjuangan, tema sosial, atau tema tentang keagamaan. Nah, yang kedua itu ada alur. Alur itu rangkaian peristiwa, biasanya alur maju, terkadang disisipi alur sorot balik. Nah, biasanya kalau dalam cerita-cerita, alur itu bisa alur maju, alur mundur, atau bahkan alur maju mundur. Misalnya kalau kalian menemukan cerita ada tulisan flashback, itu alur maju atau alur mundur? Mundur. Betul, karena diseliti oleh cerita masa lalu. Yang ketiga itu ada tokoh dan penokohan. Biasanya itu ada karakter protagonis, antagonis, dan sebagainya. Kalau karakter yang baik itu karakter yang apa? Protagonis. Betul. Kalau antagonis, Dalam bukan. Kalau karakter protagonis ada yang pernah dengar? ada Apa? kayak netral gitu Iya, ya. benar. Jadi karakter protagonis itu biasanya itu menjadi penengah. Tapi kalau dalam karya sastra atau dalam film, dalam cerita-cerita tuh protagonis itu tidak selalu ada ya. Anak-anak terkadang tergantung penulis, kayak ingin ada karakter penengahnya atau tidak. Lanjut, yang keempat itu ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat itu biasanya diidentifikasi dengan apa? Ya, tempat seperti apa? Kayak rumah, sekolah, Gedung. Biasanya kalau di gedung itu lebih ke entah di apartemen atau rumah susun gitu ya. ya Kalau waktu itu tahun bulan minggu, Jam. ya itu juga bisa kayak dari jam kayak menunjukkan pagi, siang, Iya. malam. Dan latar suasana, misalnya suasana itu adalah suasana yang dihangat, menegakkan betul. takutkan Nah, yang kelima itu ada sudut pandang. Sudut pandang itu posisi dan cerita dalam menyampaikan kisah. Nah, biasanya tuh di bahasa Indonesia tuh kalian sering baca kalau nggak sudut pandang tuh point of view ya. Dan biasanya kalau kalian suka baca prosa atau cerpen atau novel, kalian itu lebih suka membaca cerita dengan penulisan sudut pandang orang pertama atau orang ketiga? Pertama Bu. Pertama, karena apa? Karena saya suka aja kayaknya. Suka aja. Nah ya sebenarnya nggak masalah sih mau sudut pandang orang pertama, kedua, atau ketiga. Dan pastinya penulis itu mempunyai alasan tersendiri ya mengapa dia menggunakan sudut pandang yang berbeda-beda dengan penulis lain. Yang keenam itu ada amanat. Amanat itu pesan moral yang disampaikan kepada pembaca atau pendengar. Dan kita tahu ya kalau amanat dan keenam itu gaya bahasa itu berupa majas. Misalnya majas itu ada apa aja anak-anak? Bola, terus metafora, terus ya personifikasi banyak ya majas. Dan biasanya majas itu kalau dalam cerita prosa itu digunakan untuk membuat bahasa menjadi lebih indah kayak kiasan gitu. Lanjut, nilai-nilai dalam hikayat yang pertama itu ada nilai agama. Nilai agama itu ajaran tentang keimanan, ketakwaan, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Pokoknya yang berkaitan hubungan dengan Tuhan itu pastinya berkaitan dengan nilai agama. Yang kedua itu ada nilai moral. Boleh dibaca ya. Nilai moral ini ada ajaran tentang baik buruknya perilaku seperti kejujuran, kesetiaan, keberanian. Dibaca lagi Bu. Boleh sampai yang nomor 5. Lalu ada nilai sosial, isinya gambaran interaksi dan hubungan antar manusia dalam masyarakat. Nilai budaya berisi adat istiadat, kebiasaan, dan tradisi suatu masyarakat. Dan yang terakhir ada nilai pendidikan, berisi pembelajaran hidup yang dapat diteladani membaca. Baik, terima kasih Jihan. Nah, nilai-nilai dalam hikayat ini yang kelima ini pastinya kalian sudah tidak asing ya, sudah tidak sulit lagi untuk membedakan ketika kalian membaca karya sastra, terutama hikayat itu. Hikayat ketika kalian membaca salah satu hikayat, pasti kalian bisa menentukan nilai-nilai dalam hikayat tersebut seperti nilai agama yang berkaitan dengan apa, nilai moral, sosial, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada relevansi hikayat dengan masa kini. Contohnya itu ada relevansi nilai hikayat aktual. Boleh dibaca, ada yang kelihatan? Dia atau Sinta terlihat tidak? Kalau
teguh pada pendiriannya. Terlihat dari kesetiaan Hamzah kepada sang raja yang dipinah dan dihukum mati. Sudah paham anak-anak tentang nilai-nilai hikayat? Sudah Ibu. Baik, Ibu lanjutkan. Di sini ada alih wahana teks hikayat. Jadi alih wahana adalah proses pemudahan suatu teks ke bentuk atau media lain. Nah, kalian kan biasanya kalau membaca cerita karya sastra itu ada beberapa dari anak-anak ibu yang kayak bosan gak sih kayak baca cerita panjang hanya berbentuk teks. Bisa Ibu, bosan. Bosan gak ada sekarang ada banyak banget karya sastra lama yang dialihkan wahana. Jadi alih wahana itu proses pengubahan suatu teks ke bentuk atau media lain. Seperti contohnya ini hikayat juga menjadi komik strip berbentuk komik. Komik itu kan ada kata, ada visualnya, lebih menarik ya karena juga tidak hanya berfokus pada kata-kata tetapi juga melihat visualnya. Yang kedua itu ada infografis. Infografis itu seperti poster. Dan yang terakhir itu bisa dialih wahana menjadi film atau animasi. Kalau film itu kan lebih seru ya anak-anak yang dibaca ya, lebih tontonan lebih enak karena ada visual, kata-katanya juga ada dan bahkan suaranya, jadi tidak membosankan. Ini kayak menonton sambil belajar gitu. Nah, proses ini membantu nilai-nilai hikayat tetap hidup dan menarik bagi generasi sekarang, sekaligus melatih kreativitas peserta didik dalam mengemas ulang cerita lama dengan media baru. Dan di situ tuh ada contoh hikayat. Ibu minta tolong Tuhan untuk membacakan hikayat yang pertama, hikayat si miskin. Hikayat si miskin mengisahkan sepasang suami istri miskin yang diusir dari kerajaan karena dikutuk. Namun akhirnya hidup mereka berubah setelah mendapatkan anak yang berada terpisah dewa. Saat melihat tentang kesabaran dalam menghadapi penderitaan dan keadilan Tuhan. Baik, jadi dalam hikayat si miskin ini itu kita dapat lihat ya bahwa hikayat si miskin itu terdapat unsur ketidakmustahilan, bahwa pada kalimat namun akhirnya hidup mereka berubah setelah mendapatkan anak yang ternyata dipisah dewa. Seperti tidak masuk akal ya anak-anak ya, karena manusia mendapatkan anak terpisah dewa itu kan seperti hal yang tidak masuk akal. Itu juga salah nilai tentang kesabaran dalam menghadapi penderitaan dan keadilan Tuhan, bahwa nilai moral dari hikayat si miskin itu menunjukkan bahwa ada pesan moral yang diambil seperti kesetiaan, kesabaran. Dan yang kedua itu ada hikayat Indra Bangsawan, mengisahkan dua pangeran kembar yang berpisah sejak kecil dan masing-masing berjalan
Setia masih sudah selesai? Boleh dijawab pertanyaan? Satu pertanyaan saja tadi, menjawab pertanyaan nomor berapa? Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Pertanyaannya, bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam kehidupanmu sehari-hari sebagai pelajar? Nah, jadi itu saya di sini nilai-nilainya itu diterapkan dalam kesetiaan. Nilai kesetiaan. Jadi itu nilai kesetiaan berarti konsisten dan bertanggung jawab pada tugas. Contoh nyata, setiap pada komitmen belajar, walau ada gangguan, seperti hang tuah yang tetap setia walau difitnah. Pelajar juga harus setia pada tujuan, yaitu lulus dengan hasil terbaik. Terus, kita juga harus menerapkan nilai keberanian dan tanggung jawab sosial. Berani membela yang benar di lingkungan sekolah. Contoh, saat melihat ada teman yang dibully di sekolah atau di grup WA kelas, bukan diam saja, tapi melapor kepada guru seperti hang tua yang berani untuk membela yang tertindas itu. Terima kasih Satya, pertanyaan dulu. Benar ya, tadi jawabannya lengkap. Selain ini kan konteksnya teks judul apa? Hikayat apa? Hang tua. Oh, hikayat hang tua. Jawaban Satya lengkap ya anak-anak, karena tidak hanya membahas nilai yang terdapat dalam hikayat hang tua, tapi juga mencontohkan dengan kehidupan sehari-hari ya, nilai dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Satya. Selanjutnya kita sudah selesai. Sudah Bu. Boleh kita dibacakan? Yang saja terakhir. Agak rapat ya. Saya membaca nomor 2 Ibu. Boleh. Menurut saya nilai mana menurutmu nilai mana yang paling kuat ditonjolkan dalam cerita hang tua? Kalau menurut saya sendiri, seluruh alur cerita berputar pada ujian kesetiaan hang tua Bu. Mulai dari diangkat jadi laksamana karena berjasa, difitnah, dihukumani, disembunyikan bendahara, sampai akhirnya harus melawan sahabatnya sendiri hang jebat. Bahkan setelah pertarungan, namun tetap memilih meneruskan pengabdian kepada raja hingga akhir hayatnya. Konflik puncak cerita antara hang tua versus hang jebat justru muncul karena perbedaan cara memaknai kesetiaan. Hang jebat setia pada sahabat, hang tua setia pada raja dan negara. Jadi kesetiaan menjadi tema utama yang diuji berkali-kali. Terima kasih Tiang, berikan tepuk tangan dulu. Bahwa dari jawaban Jihan dan Satya, hikayat hang tua itu nilai yang paling menonjol dalam hikayat tersebut tentang kesetiaan ya. Iya. Bahwa hang tua tetap mengabdi kepada raja meski difitnah dan hampir dihukum mati tanpa pembuktian yang adil. Dan pada akhir cerita hang tua itu tetap mengabdi kepada raja ya dan negaranya. Bahwa bentuk kesetiaan itu dapat dilihat dari aspek apa saja ya, seperti hang jebat yang setia kepada sahabatnya, tapi hang tua setia kepada raja dan negaranya. Baik, apakah ada pertanyaan sampai di sini anak-anak sebelum disimpulkan? Tidak ada Bu. Semoga mengerti ya materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Baik, Ibu akan simpulkan tentang teks yang sudah kita pelajari pada hari ini, bahwa hikayat adalah cerita karya sastra berbentuk prosa lama yang berasal dari tradisi Melayu klasik. Dan hikayat juga menceritakan tentang raja-raja atau pahlawan, jadi istana sentris ya, berpusat pada kehidupan raja. Dan juga hikayat itu bersifat anonim atau tidak diketahui siapa penulisnya. Dan juga hikayat memiliki ciri-ciri terdapat unsur ketidakmustahilan, terus juga bersifat anonim. Banyak ya tadi yang sudah disampaikan. Terus unsur intrinsik itu sebenarnya disampaikan kepada anak-anak supaya anak-anak itu tidak bingung ketika menentukan struktur dari teks hikayat, karena minggu depan nanti Ibu ingin kalian membentuk kelompok dan Ibu akan memberikan satu tugas, tapi Ibu tidak sampaikan sekarang.
masih terkait materi ini, masih terkait teks hikayat. Jadi ibu sampaikan supaya kalian mengerti untuk mengerjakan di minggu depan. Baik Ibu. Dan juga terakhir dalam hikayat nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat itu yang pertama ada nilai agama. Nilai agama itu selalu berkaitan dengan Tuhan ya, hubungan manusia dengan Tuhan. Yang kedua nilai moral seperti dalam hikayat Aqua, dilihat dari kesetiaan, keberanian, perjuangan. Terus yang ketiga itu ada nilai sosial. Nilai sosial itu hubungan sesama manusia. Yang keempat itu nilai budaya, ada istiadat atau tradisi yang ditonjolkan dalam hikayat tersebut. Dan yang kelima itu ada nilai pendidikan atau nilai yang bisa kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Ibu cukupkan pada pertemuan hari ini. Jika tidak ada pertanyaan, Ibu meminta kepada salah satu kalian untuk memimpin doa. Tapi sebelum dipimpin, marilah kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh dipimpin doa kita untuk menutup pertemuan pada hari ini. Hari ini kita berdoa terlebih dahulu, berdoa Baik, Ibu minta kalian minggu depan untuk hadir ya, soalnya minggu depan itu ada tugas proyek terkait teks hikayat. Jadi proyek itu bisa menjadi tambahan buat kalian buat nilai UAS nanti. Jika kalian UASnya tidak mencukupi nilai kriteria ketuntasan minimal, itu bisa mengambil nilai dari proyek-proyek yang diberikan selama semester ini. Baik Bu. Baik, Ibu akhiri pertemuan pada hari ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf ketika Ibu menyampaikan materi ada kesalahan terkait dari tutur kata maupun perbuatan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar ya. Iya Ibu. Terima kasih. Iya Bu. Selamat pagi. Pagi Bu. Hari ini mau makan apa Zakia? Bakso. Baik, aku mau nasi goreng. Emang? Gimana tuh? Ini di kantin